Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ibu akan berikan video bagaimana cara menentukan hubungan antar garis. Kenapa video? Karena kalau kemarin video call mungkin takutnya ada yang sinyalnya itu nge-lag atau suaranya yang berisik ya, dan tercampur-campur. Nah, sekarang ibu coba jelaskan sekali lagi menggunakan video. Nah, mengenai hubungan antar garis, poin pertama yang selalu ibu katakan adalah kalian harus mengetahui dulu jenis hubungan apa yang terjadi pada garis tersebut ya. Kemudian yang namanya hubungan itu berarti tidak hanya sendiri ya, ada yang terlibat, minimal itu ada dua pasangan ya. Jadi garis pun dikatakan berhubungan ketika terdiri atas dua buah garis. Jadi ketika garisnya sendiri, maka itu bukan hubungan antar garis, melainkan hanya garis yang berdiri sendiri. Sedangkan ketika garisnya ada dua, nah itu baru disebut sebagai hubungan. Hubungan antar garis ada beberapa macam. Ingat selalu, yaitu hubungan antar garis yang paling mudah. Yang pertama adalah hubungan sejajar. Artinya, dua buah garis ini saling berhadapan menuju arah yang sama, baik ke samping maupun ke atas ataupun miring. Yang penting dia saling berhadapan atau berseberangan dan arahnya sama, tujuannya itu sama. Itu disebut hubungan yang sejajar. Sedangkan jika hubungannya berpotongan, nah justru ini adalah sebenarnya kebalikan dari sejajar. Jika sejajar itu arahnya sama, jika berpotongan justru arahnya itu berlawanan. Satu garis misalkan ke bawah, sedangkan diikuti garis lainnya yang menuju ke atas. Sehingga di sini terjadi persilangan, ada titik potongnya, ada titik pertemuan antara garis yang satu dan garis yang lain. Nah, garis yang seperti ini disebut sebagai garis berpotongan. Caranya untuk mempermudah adalah lihatlah garis yang posisinya itu menyilang ya, atau seperti tanda tambah. Itu pasti garis yang berpotongan. Kemudian yang berikutnya adalah tegak lurus. Dari namanya saja sebenarnya ini udah kelihatan tegak lurus. Berarti ada garis yang tegak dan ada garis yang lurus. Garis ini memiliki arah yang berbeda. Yang satu ke bawah, yang satu ke samping. Tapi bedanya dengan berpotongan, jika tegak lurus itu tidak ada penembusan. Jadi si garisnya tidak ditabrak, hanya bertemu saja. Sehingga membentuk seperti huruf T ya. Boleh T ke bawah, kemudian boleh T ke atas, boleh juga ke samping kiri, boleh juga ke samping kanan, atau bahkan miring sekalipun itu bisa ya. Yang penting seperti huruf T. Nah, kemudian hubungan berikutnya itu ada berimpit. Ini paling mudah karena untuk mengenali garis berimpit, kalian cukup lihat saja jika ada satu buah garis, ternyata di dalamnya ada garis lain, yaitu garis yang sifatnya lebih pendek. Misalkan ini garis hitam. Ya, sedangkan garis merahnya lebih panjang. Nah, ini disebut garis berimpit, di mana garis hitam ini menempel pada garis merah. Oke. Sekarang kita coba identifikasi hubungan-hubungan antar garis yang ada pada kubus berikut ini. Ini adalah kubus ABCD EFGH ya. Dan penamaan garis yang berlaku dalam kubus ini adalah penamaan 22. Kenapa 22? Karena garis-garis yang terbentuk pada kubus ini merupakan garis-garis yang berasal pada titik sudut. Sehingga garis tersebut kini menjelma menjadi rusuk ya, atau dalam bangun datar disebut sebagai sisi. Dan seperti yang telah ibu katakan, jika garis telah berubah menjadi sebuah sisi atau rusuk, maka penamaannya terdiri dari dua buah huruf ya. Contohnya seperti garis yang paling bawah ini disebut sebagai garis AB, bukan garis A.
bukan pula garis B. Ini adalah garis AB. Dia berdiri sendiri, AB. Kemudian yang sebelah sini adalah garis BC. Sebelah sini garis DC atau CD. Boleh ya. Dan sebelah sini adalah garis AD. Masing-masing adalah garis yang sendiri-sendiri. Kemudian yang ke atas, ini adalah garis BF, garis AE, garis DH, garis GC, dan selanjutnya. Dan di sini yang perlu kalian tekankan adalah GC. Garis GC ini ternyata merupakan sebuah sinar garis, dimana kalau ditulis GC maka ke arah G-nya itu ada tanda panah karena G-nya diperpanjang. Begitupun dengan garis yang ini, HG. Garis HG ini adalah sinar garis ke arah G. Kenapa? Karena si G-nya diperpanjang. Kemudian ada lagi yang berupa sinar garis yaitu CD ya, ke arah D. Maka sebenarnya garis CD ini adalah sinar garis. Kita kasih panah ke arah D. Oke. Jadi di sini ada 3 buah sinar garis, GC, HG, dan CD. Sekarang kita tentukan hubungan antar garisnya. Yang paling mudah saja kita tentukan yang sejajar. Ingat bentuk sejajar itu demikian. Kalian cari di sini kira-kira mana sih garis-garis yang sejajar? Sebenarnya garis sejajar itu lawannya ada di seberangnya. Jadi contohnya kalau kita pilih garis AB yang ini, maka kita lihat di seberang garis AB ada siapa? Ternyata di seberangnya itu ada garis CD. Maka dengan demikian garis yang sejajar itu ada AB dengan CD. Kemudian kalau kalian pilihnya mau garis yang ini, misalkan HD, kalian lihat seberangnya. Dia boleh menyeberang ke samping atau menyeberang ke depan. Yang penting di seberangnya. Ibu di sini pilih ke depan ya. Ternyata garis HD juga itu sejajar dengan garis AE. Dan di sini masih banyak lagi garis-garis yang sejajar. Oke. Mudah lah ya, ibu anggap kalian sudah bisa menentukan dengan pasti garis yang sejajar. Sekarang, garis yang berpotongan. Ibu kasih simbol B ya. Ingat, berpotongan itu membentuk huruf tanda silang ya, tanda salib atau cakra lah, atau tambah, apapun itu. Yang penting menyilang. Di sini kalian harus lihat ada sebuah garis yang ditabrak oleh garis lainnya dan tertembus atau terlewati. Di sini udah sangat-sangat kelihatan. Lihat garis HG ini kan dia adalah sebuah sinar garis, jadi garis G-nya itu panjang. Nah, ketika si sinar garisnya itu ditambahkan, dipanjangkan, otomatis dia tidak hanya sampai sini dong, dia bisa lanjut bahkan sampai ratusan sentimeter ke depan. Kemudian di bawahnya itu ada garis yang nabrak. Karena si garis CG juga adalah sinar garis, sehingga garis G-nya itu lebih panjang, melebihi rusuk aslinya, maka terjadilah pertemuan di sini. Lihat, ini udah kelihatan banget tanda tambahnya ya. Garis HG yang lagi ke samping ditabrak dari bawah oleh garis CG. Dan ini adalah contoh garis yang berpotongan. Kita tulis di sini garis HG, di mana HG-nya disinar gariskan, berpotongan dengan garis GC, dan GC-nya juga disinar gariskan. Nah, untuk yang berpotongan dalam akibat dari sinar garis, kalian kasih tanda sinar garisnya. Karena ketika kalian menulis garis HG saja, berarti cuma sampai sini. Dan ketika sampai sini itu tidak terjadi perpotongan. Tapi kalau dipanjangkan, maka terjadi perpotongan garis. Begitu. Nah, selanjutnya itu adalah tegak lurus. Ibu simbolkan T. Berarti yang bentuknya seperti T. Ya. Di sini ada beberapa macam garis tegak lurus. Yang pertama itu adalah garis HG yang si G-nya disinar gariskan.
Lihat, ini G disinar gariskan, yang ini berarti panjang, kemudian ditabrak oleh garis CG, tapi CG-nya adalah garis CG biasa. Supaya apa? Supaya dia berhenti sampai sini. Ketika dia berhenti sampai sini, artinya hanya akan membentuk huruf T. Jadi, garis HG yang berpasangan dengan garis GC biasa. Ya, bedakan dengan ini ya. Kalau ini GC-nya disinar gariskan, kalau ini GC-nya biasa. Kemudian ada juga garis yang tegak lurus, yaitu lihat di bawah garis DC yang D-nya disinar gariskan melawan garis HD. Lihat, dia ditabrak dari atas tapi tidak ditembus. Maka kita tulis di sini HD. Dah. Nah, kemudian mana garis yang berimpit? Kebetulan di sini tidak ada garis yang menempel satu sama lain. Semuanya berdiri sendiri. Jadi untuk yang berimpit kita kasih tanda strip saja. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya di sini Ibu berikan sebuah contoh mengenai bangun kubus yang realnya ya. Nah, jika tadi contohnya kubus, mungkin ini karena Ibu ada dusnya balok, jadi kita berupa balok ya, tapi sebenarnya sama saja. Nah, ini sudut yang sebelah sini adalah titik sudut A, titik sudut B, C, D, kemudian yang belakangnya E, F, G, H, ya seperti ini. Dan ini adalah ruas-ruas garisnya. Yang ini garis. Kemudian yang atasnya juga garis. Dan perhatikan di sini kenapa Ibu pasang lidi. Lidi di sini adalah dimaksudkan sebagai sinar garis. Tadi kan kita tahu bahwa garis HG, garis yang belakang yang ini dari sini ke sini adalah sinar garis. Nah, sinar garis itu artinya tembus, garisnya seperti ini. Dan kemudian GC pun merupakan sinar garis dari belakang dan G-nya ke atas. Seperti ini bayangan aslinya itu, ya. Jadi sangat-sangat kelihatan di sini bahwa ada perpotongan garis ya antara HG dengan GC. Lihat, ini kelihatan berpotongan ya. Kemudian jika ini di stop, dihilangkan, misalkan tidak diperpanjang, maka dia hanya akan membentuk garis yang tegak lurus biasa, yang mana yang satunya lurus dan yang satunya tegak. Sedangkan jika diperpanjang menjadi berpotongan. Ya, seperti ini gambaran aslinya. Sekarang garis yang dibuat bukan dari bentuk bangun ruang, melainkan garis-garis biasa. Nah, ini juga merupakan contoh-contoh garis yang berasal dari titik sudut ya. Jadi karena setiap ada titik itu ada penamaan biasa. Jadi di sini terdapat banyak sekali garis. Ada garis BD, ada garis BF, ada garis BJ, ada garis DF, ada garis ED, garis AC, garis CG, garis AG, garis AI, garis GI, pokoknya ini bisa bermacam-macam garis ya, ada belasan, bahkan mungkin bisa tembus lebih dari 20-an ya, mungkin ya, karena ini sangat sekali banyak titik sudut sehingga banyak menimbulkan garis-garis baru. Nah, justru kalau di sini ini lebih gampang ya, lebih kelihatan, asalkan kalian jeli penamaannya. Kalian jangan sampai salah menyebutkan hurufnya, batasan hurufnya, karena batasan huruf itu berpengaruh terhadap batasan garis ya. Contohnya saja untuk garis sejajar, ini adalah ada garis AI di sini, set itu sejajar, atau lihat lawannya di seberangnya itu ada garis BJ. Nah, di sini terlihat jelas bahwa garis AI itu sejajar dengan garis BJ. Atau kalau mau diperpendek juga boleh. Di sini ada garis AG, aja kalian pendekin, ini masih disebut sejajar dengan garis BF ya, karena masih berseberangan. Boleh, terserah kalian mau sampai mana penamaannya, mau sampai mana ukuran garisnya ya. Kemudian untuk yang berpotongan, ini juga banyak
berpotongan asalkan kalian tepat pengambilan namanya. Ya, untuk yang pertama aja, garis yang berpotongan, ini lihat garis EK, set garis EK, atau kalian mau batasi sampai garis EC juga boleh, garis EC ya. Kita yang pendeknya aja, garis EC ini. Lihat, ada garis yang memotong si garis EC ini. Garis yang memotong garis EC ini adalah garis siapa? Nah, lihat garis ini. BF. Garis BF itu jelas-jelas di sini terlihat memotong garis EC. Nah, tapi jangan sampai tertukar. Kalau kalian pilih garis EC, maka kalian harus pilih B-nya itu harus sampai F. Karena kalau kalian bilang garis BD, ini cuma sampai sini dan akhirnya tidak membentuk suatu perpotongan. Jadi kalian harus lanjutkan, kalian harus jeli sampai mana sih gitu supaya garis tersebut nampak berpotongan ya. Kita tulis di sini EC dan BF. Terus apakah ada lagi? Jelas, banyak. Ibu kasih contoh satu lagi. Di sini ada garis GH. Garis GH ini dipotong oleh siapa? Lihat di sini, di bawahnya ada yang motong lagi. Tapi jangan sampai keliru. Kalian jangan sampai bilang garis JF. Karena kalau JF hanya sampai sini. Gimana caranya supaya si GH ini dipotong? Maka si garis J-nya harus tembus sampai ke D minimal. Ketika garis J-nya tembus sampai D, maka jelas ini adalah garis yang sedang berpotongan. Jadi kita tulis GH dan JD. Kemudian garis tegak lurus. Nah, ini baru. Kalau garis tegak lurus itu kalau kalian pilih garis DJ, boleh. Lihat di bawahnya ditabrak oleh siapa? Nah, oleh HF. Baru kalian bilangnya HF. Harus sampai F supaya jadi tegak lurus. Kalau kalian bilang sampai G, nanti jadinya berpotongan lagi. Ya, jadi kalian batasi sampai F saja. Supaya apa? Supaya membentuk huruf garis yang tegak lurus ya. Bahkan sebenarnya boleh kalau kalian pilih HG berarti tegak lurusnya dengan siapa? Dengan CI itu ya. Sekarang yang berimpit gimana? Yang berimpit udah banyak banget. Ibu kasih contoh satu saja. Garis AC ini berimpit dengan garis AG ya. Dan ibu rasa kalian juga sudah bisa membedakan garis berimpit, yaitu garis yang nempel. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai garis. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa lebih paham. Jika masih ada yang bingung, boleh ditanyakan lagi. Sekian, terima kasih.